Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid, SPD MPD. Saya adalah pengajar di SD Islam Muhammad Hatta. Saat ini, saya adalah salah satu peserta diklat calon kepala sekolah yang saya akan mengurai tentang kegiatan diklat tersebut. Kegiatan diklat tersebut diadakan ada 4 tahapan. Yang pertama adalah OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2. Tetapi ada 3 hal penting dalam diklat tersebut, yaitu 1. Rencana proyek kepemimpinan, yang kedua adalah kajian manajerial, dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Nah, rencana proyek kepemimpinan yang akan saya angkat adalah yaitu tentang program suatu remedial dan pengayaan yang saya kemas dalam bentuk program yang namanya adalah Continuous Learning Development Program. Sebuah program yang akan membuat peserta didik mengalami atau memahami pembelajaran yang sudah dia laksanakan, yang sudah dia lakukan dalam bentuk sebuah remedial. Artinya pembelajaran tersebut dilanjutkan sehingga mereka tuntas dalam pembelajaran. Inilah program Continuous Learning Development Program. Tahapan pertama adalah koordinasi dengan mentor 1. Tahap kedua adalah sosialisasi kepada guru, dan yang tahapan ketiga adalah koordinasi panitia. Menunya apa? KI dan KD. Ini harus diberikan bagian dari perencanaan. Yang disebut merdeka belajar itu di sini bukan di sini nih. Menunya mendapatkan nilai KKM. Sudah tahu KKM itu apa? Sudah. Dan ada beberapa anak juga yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM. Nah, hari ini Bu Farah akan menjelaskan atau mereview sebentar tentang materi yaitu sila pertama sampai kelima. Coba anak-anak. Apakah sudah hafal surat Al-Ikhlas? Ya. Sebelum nanti ada permainannya sedikit. Nah, sebelumnya itu kita akan membaca bersama. Saya Bu Ita, wali kelas 2B. Dengan adanya program remedial, saya merasa dimudahkan karena anak-anak atau murid saya yang tadinya belum paham dan belum tuntas menjadi lebih bisa dan memahami materinya. Semoga program remedial ini bisa berlangsung. Sekolah yang sudah mengadakan program remedi, dengan adanya program remedi ini alhamdulillah anak-anak di kelas dan saya terutama wali kelas terbantu dengan adanya program remedi tersebut. Dengan program remedi itu anak-anak alhamdulillah lebih memahami atau pemahaman materinya lebih dalam lagi tentang materi tersebut. Dan terima kasih, mudah-mudahan kedepannya anak-anak. Nama saya Fatih, kelas 2B. Saya senang mengikuti remedi karena jadi lebih paham materinya. Terima kasih Bu Ita. Nama saya Evan, kelas 1A. Saya juga senang ikut remedial. Saya jadi lebih paham. Terima kasih Bu Afi. Nama saya Alma, saya
Saya dari kelas 3C. Saya habis ikut remedial. Saya senang karena materi yang saya tidak paham diulang. Terkait dengan kajian manajerial, kita harus melihat rapot itu dari sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Sekolah magang 1 yaitu di SD Islam Muhammad Hatta. Nilai dari rapot mutu yang paling rendah berada di standar TTK. Dan karena itu, dalam rekomendasi yang diberikan yaitu bagaimana sekolah meningkatkan TTK atau pendidik dan tenaga pendidikan supaya meningkat kompetensinya dengan melakukan beberapa pelatihan dan pembinaan, terutama bagaimana mereka mendapatkan sertifikasi. Yang kedua yaitu di sekolah magang 2. Rapot itu yang paling rendah disebut yaitu adalah sarana dan prasarana. Nah, dari hasil kajian tersebut ada rekomendasi bahwa bagaimana sarana prasarana itu bisa dioptimalkan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah peningkatan yang signifikan. Terkait dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah, dari hasil AKPK yang saya terima yaitu rendah di kepribadian dan kewirausahaan. Oleh karena itu, saya observasi atau magang ke kepala sekolah SDN Pimpin Sekar 1. Nah, dari hasil observasi dan wawancara didapat bahwa untuk meningkatkan kepribadian dan kewirausahaan, seorang kepala sekolah harus mempunyai konsep yang jelas, harus mempunyai visi dan misi yang jelas, dan sebelum melakukan rapat, sebelum melakukan pembicaraan harus mempunyai draft, harus mempunyai konsep yang jelas. Dan untuk kebersamaan yang pada titik atau indikator kerja keras, demikianlah uraian rencana tindak lanjut iklan peserta kepala sekolah yang sudah saya laksanakan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.